Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Surya Dharma. Beliau adalah Head of Research dari PT Samuel Sekuritas Indonesia. Halo, selamat pagi Pak Surya. Pagi Pak. Apa kabar Anda hari ini? Baik, sehat semua. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah Anda berikan. Begitu nampaknya semangat sekali menyikapi perdagangan hari ini. Akankah penguatan yang terjadi pada Jumat pekan lalu naik di atas 1%, sudah tembus berada di 5.300-an. Menurut Anda, apakah lebih kepada sentimen dari global kaitannya dengan Joe Biden yang akhirnya ditetapkan sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46? Sejauh mana euforia yang terjadi di Amerika Serikat akan merambat hingga ke dalam negeri, Pak Surya? Kelihatannya seperti itu ya. Karena memang kan data GDP growth kita sebetulnya nggak bagus kan minggu lalu ya. Betul. Tapi nggak kepengaruh gitu. Karena ada euforia ini. Nah kalau kita lihat Amerika sendiri sebenarnya waktu hari Jumat itu kan bergeraknya flat ya. Iya. Tapi begitu Biden diumumkan walaupun belum secara resmi ya. Tapi Dow Future saya lihat hari ini udah di atas 1% ya. Baik. Kemudian Nikkei, Hang Seng semua 2%, di atas 1% semua gitu. Jadi memang itu hal yang positif dan kemungkinan kita juga akan mengalami kenaikan juga hari ini ya. Oh, berarti akan mengalami penguatan begitu maksud saya. Apakah lebih kepada karena tadi ada di Dow Futures-nya sudah positif, kemudian bagaimana dengan euforia yang terjadi di Amerika Serikat? Apakah sebenarnya sudah terprice in sebelumnya? Karena kan beberapa juga lembaga survei di luar negeri ataupun di Amerika Serikat sudah memang memprediksi Joe Biden yang akan menjadi pemenang. Tapi kenyataannya kan pada waktu hari pertama itu kan kita perkirakan sebetulnya Trump yang bakal menang kan. Oke. Tapi ternyata kan ada mail ballot itu yang diperkirakan kebanyakan kan Demokrat ya. Betul. Jadi sebegitu suara-suara itu masuk ternyata berbalik gitu ya. Jadi memang marketnya menjadi volatile gara-gara itu juga gitu pasti lihat ya. Oke. Nah, sejauh mana dampak itu akan memberikan sentimen ataupun arah yang positif untuk pergerakan market ya? Menurut Anda 5.300-an pada saat closing market ya pekan lalu ini Pak Surya, sudah cukup kemahalan atau tidak sih? Karena kan indeks biasanya menyentuh level 5.200 saja, itu langsung terkena profit taking yang cukup dalam. Apakah sentimen ini akan terus bertahan? Target akhir tahun sih sebenarnya kita 5.500 ya. 5.500, oke. Ya, akhir tahun ya. Jadi kemungkinan memang akan mencoba dulu level 5.400 ya. Jadi sebetulnya yang menarik saat ini kan November itu biasanya kan turun biasanya ya. Desember baru naik gitu ya. Betul. Tapi karena ada Pilpres ini yang banyak ceritanya juga gitu, ternyata optimisme pasar itu jadi timbul ya. Oke. Dan cuma di pasar modal, tapi di pasar obligasi juga sama gitu ya. Jadi memang banyak dana yang mulai masuk juga ya minggu lalu ya. Betul, kita lihat investor asing juga sudah mulai masuk nih perlahan-lahan begitu dulu kemarin saja sekitar 800 sampai dengan 900 miliar begitu ya pada saat closing kemarin begitu Pak Surya. Apakah ini mengindikasikan mereka sudah mulai optimis begitu, confident juga untuk market di dalam negeri, menyikapi juga dengan kondisi global yang agak sedikit tenang apabila Joe Biden yang akan menjadi pemenang begitu? Optimis sih mungkin kita masih perlu lihat ya. Tapi memang asing ini kan sejak bulan Maret penurunan itu kan 3 bulan terakhir itu keluar dari market cukup tinggi ya. Betul Pak. Jadi dari kita ada mungkin 35 triliun kalau saya hitung ya. Itu memang sangat tinggi. Teman bedanya kan investor lokal kita itu sekarang sangat kuat ya. Karena rendahnya suku bunga di bank sehingga banyak sekali dana yang masuk juga ke pasar modal gitu. Itu membuat indeks harga saham kita itu nggak bisa turun terlalu dalam ya. Oke. Gitu. Mencoba mendominasi begitu nampaknya investor domestik saat ini. Betul. Oke. Nah, sebetulnya yang menarik dari Biden ini kan diharapkan oleh pasar kan kemungkinan kan fiskal stimulus yang lebih besar ya dibandingkan Trump ya. Oke. Jadi itu sebetulnya sih stak duit ya, stak US dollar gitu yang membuat likuiditas ke pasar juga akan semakin tinggi ya. Baik. Kemudian yang kedua juga polosinya mungkin yang lebih green energy itu mungkin akan menguntungkan negara-negara yang memiliki seperti Indonesia itu memiliki nikel gitu ya. Nikel itu kan buat baterai gitu. Itu menjadi menarik karena itu merupakan salah satu yang disorot oleh Biden ya. Karena dia ingin mengurangi produksi oil and gas juga ya di Amerika Serikat gitu ya. Ya, memang sih sempat kalau saya baca juga beberapa waktu lalu banyak yang justru khawatir dari para pelaku usaha yang bergerak di bidang energi khususnya minyak ya. OPEC pun khawatir apabila memang Joe Biden yang akan menjadi pemimpin di Amerika Serikat karena tadi memang fokusnya untuk mengurangi energi fosil begitu ya Pak Surya. Baik, tapi kalau kita lihat bagaimana dengan pergerakan rupiah, kemudian dolar Amerika Serikat juga yang kemarin kan juga mengalami tekanan juga kaitannya dengan Joe Biden yang memimpin nantinya. Jadi
Biden belum secara resmi diumumkan ya, tapi kalau kita lihat USD Index itu udah terus turun ya. Betul, Pak. Sekarang di sekitar 92-an ya, 92-nya kurus gitu ya. Bisa di bawah 92 kalau saya lihat ya. Padahal sebetulnya fiskal stimulus itu kan belum ditandatangani kan, belum disetujui sebetulnya kan. Betul, Pak. Tapi persepsi pasar itu sudah berpikir bahwa fiskal stimulus ini bakal lebih besar ya kalau oleh Biden. Jadi harga emas mulai menaik, kemudian USD Index juga mulai melemah gitu ya. Jadi efeknya kepada rupiah juga, rupiahnya jadi menguat ya kalau saya lihat saat ini ya. Nah, sebenarnya jadi market menerima seperti apa sih kondisinya apabila Biden yang akan memimpin Amerika Serikat, khususnya di market di Amerika Serikat dulu deh, Pak Surya. Apakah mereka sebenarnya memang mengharapkan Biden yang akan menjadi pemenang atau justru sebaliknya? Kalau melihat pergerakan pasarnya sih, kalau saya pribadi sih sebetulnya siapapun yang menang harusnya sih pasar di sana tetap naik ya gitu ya. Nah, jeleknya Biden ini kan sebetulnya kan yang selama ini disorot kan adalah kemungkinan kenaikan pajak ya. Betul. Kenaikan pajak di perusahaan di Amerika. Tapi ternyata orang melihat belakangan itu senatnya ternyata masih belum bisa dikuasai oleh Demokrat kelihatannya ya, sampai saat ini ya. Posisi terakhir gitu. Jadi kemungkinan misalnya ada kenaikan pajak pun itu juga harus melewati senat dulu kan. Dan senatnya mungkin masih dikuasai oleh Republik gitu. Jadi itu menjadi hal yang positif gitu ya. Baik, itu dia. Berarti memang perjalanan juga akan masih panjang. Mengingat Trump pun juga akan mengajukan banyak sekali bahkan dari tuntutan-tuntutan hukum terkait dengan pelaksanaan Pilpres sendiri di Amerika Serikat. Akankah ini menjadi salah satu mungkin batu sandungan begitu Joe Biden dalam menjalankan pemerintahan ke depan? Tidak ada hal yang tidak mungkin kan, seperti yang terjadi pada waktu Bush lawan Al Gore ya. Tapi memang kali ini selisihnya kalau saya lihat agak terlalu jauh ya. Jauh, betul Pak. Karena terlalu jauh sehingga misalnya ada dispute pun kemungkinan juga kan untuk pembalikan arahnya agak sulit ya. Tapi memang Supreme Court ini yang terakhir kan ada yang satu orang dipilih oleh Trump ya. Jadi sebetulnya posisinya kalau orang melihat sih yang konservatif itu lebih banyak dibandingkan yang liberal ya di Supreme Court ya. Jadi kalau misalnya melihat dari komposisinya mungkin Trump lebih diuntungkan ya kalau misalnya ada banding dan segalanya. Cuman saya tetap melihat bahwa perbedaannya ini terlalu tajam sih ya kalau 290 sama 214 ya. Iya, sekitar itu Pak jadi. Agak terlalu jauh sih, berarti mesti membalikan semua kan. Di beberapa negara yang bisa memutuskan itu kan berarti mesti berbalik ke Trump gitu kalau untuk menang gitu ya. Betul Pak. Memang banyak pihak juga memprediksikan sebaiknya memang tidak usah mengajukan tuntutan hukum karena memang hampir dipastikan tidak ada kecurangan kalau berdasarkan pengamatan dari beberapa pihak yang ada di sana begitu ya Pak Surya. Jadi agak percuma begitu meskipun langkah hukum yang sudah ditempuh oleh Trump, meskipun ini bagian dari upaya dan haknya Trump juga begitu ya Pak Surya ya.